Katanya revolusi mental, kelakuannya nggak berubah. Nah, saya bilang tadi, kalau cara seperti ini saya berhenti besok. Saya kan wakil presiden, menteri tidak boleh begitu. Dengan pimpinan ini, pokoknya kami mau tegas. Kalau ada yang menolak, kita kepret. Ya, satu di antara trilogi pembangunan yang dipegang teguh oleh Soeharto dan pernah melambungkan ekonomi Indonesia sehingga tumbuh 7% adalah adanya stabilitas nasional. Sekarang dunia politik dapat dikatakan stabil, setidaknya tidak gaduh. Hanya di masa sulit yang ditandai dengan perlambatan ekonomi seperti sekarang ini, pejabat di pemerintahanlah yang kemudian banyak orang katakan membuat gaduh. Kami mau tegas, kali ini kagak ada lagi penolakan. Kalau ada yang menolak, kita kepret gitu. Kata kepret sekarang menjadi populer setelah Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya sering mengucapkannya di sejumlah kesempatan. Kepret berarti memukul dengan punggung tangan. Setelah digunakan Rizal Ramli, kepret berarti melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dianggap perlu. Sebagai Menko, Rizal belakangan cukup aktif, termasuk sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Di pelabuhan utama Indonesia ini, Rizal Ramli secara demonstratif membongkar beton penghalang rel kereta api. Ini yang perintahkan Menko agar segera dibangun jalan kereta api. Pelindo yang selama ini menolak harus tahu diri, ini kepentingan nasional. Menurut Rizal, jalur kereta ke pelabuhan diperlukan untuk mempercepat dwelling time. Rizal Ramli lalu mempermasalahkan iklan Pelindo yang dipasang di sejumlah koran di Jakarta. Bagi RJ Lino, iklan di media massa hal biasa. Terlebih lagi, Direktur Utama Pelindo II ini ingin mengabarkan pembangunan New Tanjung Priok yang menjadi proyek besarnya. Perusahaan itu ada biaya marketingnya, ya. Kan baru ada peristiwa besar yang terjadi di kita. Investor itu perlu tahu. Dan iklan itu kan bukan hanya hari ini. Saya udah ngomongin 10 kali iklan kayak gitu. Komunikasi Rizal Ramli yang belak-belakan menerbitkan pro dan kontra. Terlebih, bukan sekarang saja Rizal Ramli terlibat perang pernyataan dengan orang dalam pemerintahan. Satu hal yang disebut sebagian pihak sebagai menimbulkan kegaduhan. Ya, di studio kami kini sudah hadir Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, lalu ada Gun-Gun Herianto, pengajar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ekonomi melambat, tapi pemerintah gaduh. Gaduh nggak sih menurut Bapak? Ya kan sudah diungkapkan juga oleh Jokowi sendiri bahwa jangan bikin gaduh. Jangan bikin gaduh, berarti ada yang gaduh gitu. Makanya seorang buas yang dianggap bikin gaduh, lalu kemudian bikin panggung besar ketika menggeledah Lino, tiba-tiba bisa diganti kan. Tapi nyatanya tetap ada gaduh di pemerintahan. Saya kira situasi ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ketika kita memilih pemerintahan yang ini. Tidak pernah terpikirkan bahkan ternyata terjadi juga gaduh. Iya. Gaduh di dalam kabinet dan kemudian di luar kabinet juga. Mas BHM melihatnya? Ya, ini sih bisa dilihat negatif positif. Kalau dilihat dari positifnya, memang demokrasi dan kegaduhan itu sesuatu yang begitulah bunyinya. Kalau nggak gaduh nggak demokrasi gitu kan? Ya, saya kira nggak ada demokrasi senyap gitu. Demokrasi pasti gaduh. Cuma masalahnya apakah gaduhnya itu lebih bermanfaat atau justru sebaliknya. Jadi ada kualitas gaduh juga nih yang harus kita perhatikan. Ada manfaatnya nggak kegaduhan sekarang? Kalau Mas Hanta? Iya, mungkin kalau lihat manfaat, faedah dan mudaratnya, manfaatnya mungkin ada bagi sebagian. Tapi saya melihat sejak awal ketika ada reshuffle kabinet itu semangatnya kan memperbaiki kinerja kabinet. Oke, itu satu. Tapi ada dua hal pesan penting yang kita lihat ketika melakukan reshuffle dari Presiden sendiri. Kalau kita dengar pernyataan Pak Presiden, satu adalah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi. Yang kedua stabilitas politik. Nah, kalau ini dengan reshuffle kabinet kemudian masuknya Pak Rizal Ramli katakan ini, yang dua ini mudarat politiknya jauh lebih besar. Menimbulkan kegaduhan. Orang akan menyimpulkan ternyata bukan di soal KMP KIH ini, tapi sumber kegaduhan itu ternyata di internal kabinet. Soliditas kabinet dipertanyakan, kemudian stabilitas politik juga ini mudarat politik yang harus dibayar, yang harus dituntaskan. Sehingga menurut saya termasuk dalam persepsi publik ini mereduksi kewibawaan
dan leadership presiden. Orang bertanya-tanya, masa presidennya gaduh di dalam lalu diam saja? Karena anggota kabinetnya berteriak-teriak di luar, begitukah? Salah satunya. Salah satunya. Iya, saya setuju bahwa proses komunikasi politik ini yang kemudian menjadi sorotan, terutama soal etika dan prosedur komunikasi. Meskipun substansi kritik sebenarnya debatable ya. Tetapi kemudian proses mengkoordinasikan dan Pak Jokowi di hierarki otoritas itu kemudian menjadi dipertanyakan juga karena efek dominonya tentu pada Pak Jokowi pada akhirnya. Saya melihat posisi penting sebenarnya adalah menganalisis sifat agresi. Ini agresi. Kalau dalam konteks komunikasi politik itu ada dua jenis agresi. Pertama, kesukaan berdebat topik-topik kontroversial. Kemudian yang kedua, menyerang nalar ide kehormatan orang lain di muka publik. Dan ini sebenarnya hal ini seperti ini positif saja ketika ada hasilnya yang konkret untuk publik. Contoh misalnya kritik itu ada sesuatu yang bisa ditindaklanjuti untuk hal-hal yang bisa dirasakan nanti, ya kan? Efeknya itu bagi masyarakat. Tetapi kalau kemudian debat ini hanya menciptakan bubble isu atau bubble politics, ini yang menjadi problemnya. Kegaduhannya itu tidak kemudian punya efek domino pada sesuatu yang Maksud Mas Gun-Gun kalau sudah berdebat ya terus kemudian ada langkahnya gitu kan. Ya, betul. Kalau menurut saya itu kegaduhannya salah tempat. Di dalam sistem demokrasi yang presidensial, yang katanya demokrasi harusnya kegaduhan itu terjadi di parlemen. Karena parlemen itu dari kata parle kan, parle kan bicara. Betul. Ya, harusnya parlemennya yang gaduh, yang pergi ke pelabuhan gitu menyerang kebijakan pemerintah. Tapi ini parlemennya adem ayem, malah tim kabinetnya yang gaduh. Jadi ini gaduh yang salah tempat. Jadi menurut saya kalau Bung Rizal mau gaduh, sebaiknya dia menjadi pemimpin di parlemen aja. Ketua DPR. Atau begini mungkin, kalau mau gaduh-gaduhnya di ruang makan saja, jangan di teras rumah yang kedengaran banyak orang gitu kali. Ini kan salah tempat, salah waktu. Masih banyak isu yang lebih penting. Ketika lagi krisis seperti ini, ada cerita tentang asap. Ya betul. Dari segi demokrasi kita pikir ini semacam egalitarianisme baru ya, yang memang masuk ke depan. Tetapi agak meriang aja mendengar kalau seperti ini gitu. Lalu kemudian kita berpikir substansinya apa, kan gitu. Oh memang ada hitungan soal listrik misalnya, soal Pelindo misalnya. Kita tahu ada hitung-hitungannya, tetapi sampai sekarang hitungan mana yang paling benar? Mestinya seseorang harus bicara tentang ini. Oh begini gitu. Maka tadi kalau bisa terus Hanta atau Pak Gun-Gun tadi bilang ini berkaitan dengan kepemimpinan Jokowi. Menurut saya ada benarnya sampai ke sana. Akan sampai ke sana. Kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam. Masih soal gaduh-gaduh ini, Pak Luhut mengatakan, ya itu maksudnya Pak Rizal Ramli orangnya pintar, orang paten tetapi agak genit mulutnya begitu, agak genit, tetapi pintar. Mungkin kalau tadi katakan, ya kalau kemudian ya jangan terlalu genit begitu kan? Ya sebetulnya tempatnya. Yang tepat begitu. Tadi Pak Gun-Gun bilang kan soal apa namanya etikanya kan gitu kira-kira ya. Yang kemudian larinya kemudian akan jadi ke kepala pemerintah. Secara substansi mungkin iya benar, tetapi ketika itu perdebatannya di ruang kabinet sekeras apapun tidak ke publik lain ceritanya. Jadi tapi tetap saya mengatakan ada faedah mungkin paling tidak membuka kepada publik. Oh ada ternyata problem konflik kepentingan di internal dan seterusnya. Tetapi tetap tidak baik dalam konteks ini karena presiden dalam menunaikan agenda-agenda politiknya, janji-janji politiknya itu tentu membutuhkan tim kerja yang memiliki soliditas. Tapi ada hal lain yang bisa kita lihat dalam perspektif politik. Barangkali ini ada upaya untuk menghadirkan keseimbangan politik yang sudah banyak kita bahas juga. Keseimbangan politik yang muncul dan kita ingat ketika SBJK, saya ingat betul melakukan riset tentang SBJK, ada karakter yang Pak JK-nya sangat dominan. Jadi peristiwa ini berkelindan tiga. Biasanya politik dan hukum. Sekarang bisnis, politik, hukum berkelindan. Jadi semakin kompleks peristiwa ini dan yang harus dihati-hatikan apakah dengan hadirnya ini memperkuat posisi politik presiden. Saya khawatir satu sisi memperkuat tetapi di saat yang sama memperlemah posisi. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Secara publik menurut saya dirugikan karena dalam persepsi publik mereduksi kewibawaan presiden dalam kacamata publik. Terlihat bahwa pemerintahan juga tidak memang kalau tidak hati-hati dalam konteks manajemen konfliknya ini bisa backfire sebetulnya.
ini manajemen konflik yang sebenarnya biasa saja, relasi kuasa antar aktor itu biasa saja. Tetapi kalau tidak hati-hati, apalagi misalnya nanti jadi bola liar, ini agak bahaya juga bagi Pak Jokowi. Anda setuju tadinya itu sebagian orang berpikir bahwa oh ini memang sengaja digunakan untuk kemudian mendapatkan keseimbangan? Asumsi seperti itu sudah lama kita dengar, dan itu memang titik keseimbangan politik itu akan selalu dicari oleh Pak Jokowi. Posisi politik dan pola hubungan politik dua hal yang selalu dinamis. Didapatkah? Saya melihat ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar, proses outputnya terutama. Karena begini, agresivitas verbal yang disampaikan sekarang itu lebih memberi panggung pada perseorangan, bukan pada satu sistem gitu. Nah ini yang kemudian harus dievaluasi. Kita lanjutkan sesaat lagi, Bapak-bapak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.